sekarang? Baru resign 4 hari 5 hari kemarin. Kenapa bisa gitu? Ya mungkin udah lama ya. Udahlah pengen mutusin usaha karena usaha juga lagi berjalan. Gitu. Usaha lagi berjalan ya udah pingin kalau kerja kan waktunya kebatas dong. Kayak sekarang ada janjian nih sama adik mau ngambil barang gitu kan. Nah kalau sepertinya kerja pulang kerja jam 5 aku harus ngambil gimana. Nah kalau nggak kerja kita berangkat tadi jam berapa ya, jam 2 karena hujan kan. Nah lama-lama juga bisa silaturahminya rada lama gitu. Terus kan sharing juga sama adik sama ya, sama pebisnis juga gitu. Meskipun pebisnisnya rumahan, nggak yang wah gitu, tapi kan ada hasilnya alhamdulillah lah. Iya, subhanallah ya. Kita bisa silaturahmi terus dengan keluarga besar Iya. Dan sanak familinya gitu ya. ya. Bisnisnya jalan. Ibadahnya jalan. Subhanallah. Kayak dalam gitu. lautan rumah tangga, suami istri, anak. Iya. Rukun. Anak belum sih. Oh, anak belum juga, belum punya. Ya semoga lah tahun ini dengan nggak kerja mungkin bisa programnya. Subhanallah. Gitu. Semoga ya, doain ya. Didoain sama saya. Yang penting ada keyakinan. Iya. Keyakinan yang harus dipenuhi. Iya. Maksud keyakinan di sini kan emang kita harus percaya aja dengan keyakinan itu. Ya salah satu resign juga mungkin karena ya pingin. Mungkin Teteh punya programnya bagus-bagus sih. Soalnya banyak yang ngobrol ke saya masalah program terutama kehidupan ya untuk mempunyai momongan itu mah emang ngebalain kerja keluar. Ini saya ada pernah obrolan dari konsumen Grab juga itu posisinya ngebelain dia sebagai pilot teh. Ini mah pilot kan gajinya udah wah ya. Wah banget. Kata saya, tapi nggak tahu kata mereka. Tapi demi program untuk mendapatkan apa yang namanya itu anak keluar teh. Iya kayak gitu. Ya semoga ya ini juga ada mujizat dari Allah. Udah pasti ada mujizat itu. Berarti Teteh juga sama ya demi program keluar kerjaan udah 21 tahun. Sama juga. Ya Allah bersama. Kok bisa ya sampai sama gitu ceritanya? Posisinya teh. Ini tempat kerja aku. Jadi nggak semata-mata keluar dengan ada permasalahan, tapi teteh dengan ada keinginan gitu kan mungkin ya. Iya. Dan terus kayaknya udahlah dilanjutin sama yang muda-muda aja. Terus dia di rumah juga emang udah ngebentuk usaha udah lama juga udah kan. nyantai ya. Jadi enggak. Tapi dengan izin suami itu kan? Iyalah pasti. Kan seminggu kemarin apa 2 minggu kemarin teh ke dokter kandungan juga kan kita teh. Gitu. Ya udahlah harus istirahat aja. Sip. Yang penting nyantai aja, umur masih muda teh. Di kepala 3 lebih 35 ke atas. Belum teh. Iya. Cuma Karena ya ketemu perjalanan hidup orang kan beda-beda. Betul. Perjalanan hidup beda-beda. Ada yang kayak adik mah kan cukup udah punya 3 gitu. Oh gitu? Nah dia di rumah bisnis online juga sama. Kita teh emang 3 bersaudara teh emang suka dagang. Suka dagang. Jualan karena sekarang merambah ke online-nya ya. Ke online. Alhamdulillah ini ya sehari aja dari baju 4 hari 5 hari pas udah resign kerja langsung kita fokuskan ke online. Alhamdulillah ya Allah subhanallah. Makanya kan Allah mah rezeki setiap orang ya pasti punya rezeki. Gaji mah setiap orang pasti yang bekerja kan yang punya gaji gitu ya. Tapi kan semua orang pasti punya rezeki kan. Nah ini salah satunya udah terbukti ya Allah alhamdulillah. Sehari kemarin yang masuk aja bisa 6 bisa 7 online ya. Itu lewatnya di online-nya ke Shopee, ke Lazada, ke aku sendiri itu baru lewat WA. WA aja udah bisa ngegolin 7-6 sehari. Subhanallah. Itu belum lewat media ya? Balik juga Facebook lah sama IG. Baru IG. Tapi kan jarang nih nyantol di IG mah harus yang bener profesional. Ini mah baru ini mencoba gitu. Emang udah pas waktu bekerja juga udah mulai udah ada langganan dari teman-teman dulu, saudara-saudara nyantol di FB juga yang teman lama, teman yang udah resign dari tempat kerja kan banyak.
Gitu malah Tenci aku pengen jadi reseller dong, barang-barangnya oke aku share lagi gitu. Iya. Dari gitu aku mah gini harus apa ya, networknya teh berjaring gitu ya. Iya. Jadi jangan ada dari aku punya reseller 1, 2, 3, 4, 5 kan lumayan. Gitu tuh dari baju aja. Terus ada usaha daging cincang juga. Subhanallah. Untuk bikin dimsum. Oh. Yang itu juga ada resellernya juga tuh. Teteh punya reseller gitu. Iya, jadi kita megang beberapa orang 1, 2, 3, 4 berapa lah gitu. Kan lumayan. Dari satu orang closing berapa, dari satu orang closing berapa kilo, dari seorang berapa kilo kan lumayan. Bukan lumayan lagi tuh, itu mah bisa kebeli kapal. Aduh, enggak sih, ada sedikit untungnya juga tuh dari yang kayak gitu mah enggak gede, paling ya 5.000, 3.000 gitu kan, sekilonya 10.000 ya lumayan. Yang penting mah jangan gengsi. Iya benar, itu faktor utamanya mah, jangan gengsi, jangan gaya didului. Kita berusaha benar. Tapi udah banyak sekarang mah gaya dulu teh. Enggak, jangan gaya didului. Benar. Subhanallah, keren. Kata aku mah. Beruntung sebagai suaminya. Suaminya beruntung banget ya. Ya iyalah. Beruntung banget, nggak mikirin materi, mikirinnya kebahagiaan, mudah-mudahan dengan akhiratnya gitu aja. Ya kan. itu. Nyampe kan dunia akhirat kena kan indah. Tapi dah alhamdulillah ya, suami juga ngedukung karena aku juga nggak ngelakuin yang nggak benar ya. Sok sahan mau bawa barang itu sabaradus gitu kan. Iya. Perempuannya mana, yang lain mah gaya we diheulakeun meureunnan. Kantong Hermes. Aku mah enggak kayak gitu. Dilihat uangnya recehan. Kayak gitu. Terus peran di ATM ya aku mah kan lo yang masuk nih ya. Bukannya sombong dah, emang kalau yang online mah ini harus ya. Iya. Harus tuh kayak bukti-bukti cetan tuh yang order nih kayak baju gini tuh. Tuh ini baju. Siap. Pokoknya mah teteh WA-nya udah ke saya, catat ya. Oke. Nanti tuh ide yang kayak tadi, yang kayak adik, gitu tuh. Ini tadi dianterin sama adik, masuk sekitar 1 jutaan mah mas. Sehari itu tuh. Sehari, tapi kan untungnya kan kita di ini. Itu barangnya produk sendiri atau ngambil dari yang aku ada teman juga yang reseller, bukan reseller, suppliernya. Ada suppliernya. Jadi nggak punya pola pikir untuk kedepannya membuka, tinggal bikin brand. Aku kan kerja di ada garment ya, ada ilmu juga kan di sana. Kayak gitu kayaknya nggak akan kuat modalnya untuk saat ini. Nggak tahu kedepannya ya. Itu ilmu ada ilmunya untuk buka konveksian harus benar matang sih. Harus benar matang juga. Adik juga ada konveksian, tapi dia soalnya teteh kan udah berpengalaman lah ya, dalam segi bicara juga udah beda. Iya, gitu. Ya iyalah beda tuh gaya bicara untuk berpengalaman dalam bisnis atau dalam ini bekerja beda. Iya. Yang saya rasakan gitu lah. Itu contoh pembuktiannya kan belum lewat Shopee, belum lewat Lazada. Nanti aku mau buka lagi nih teh sama suami nanti ya, udah diobrolin ya, bikinin ini, modalin dulu aku tuh kayak gitu, pingin frozen food. Frozen food. Kayak kan sosis tuh nugget itu bisa di-grabin juga ternyata. Bisa ya? Bisa di Grab, di Gojek. Temen buka di daerah Darul Tauhid ke atas tuh, itu pas ngeliat kan, makanya harus bener-bener dikelilingi sama orang yang positif. Jadi kita teman punya usaha kayak gitu, kita ikut ngemajuin juga gitu kan, dilihat juga. Nah terus temen emang nggak pelit juga, alhamdulillah. Nggak pelit ya? Nggak, alhamdulillah nggak pelit. Dia malah bilang gini, teteh, so kalau mau buka mah nanti aku kasih supplier yang termurah. Nanti kasih cina, nanti saya kasih di mana. Jadi saling ngedukung juga ya antara teman juga, bukannya saling ngusrukeun. Iya. Oh ya udah oke, nanti lagi dibicarakan, baru perencanaan kayak gitu. Baru perencanaan nanti mau melebar ke frozen food, bagus katanya gitu. Oh gitu. Bagus.
Siap. Sekarang yang bagus bisnis nih ya, nih yang setahu teteh ya, nih. pemirsa, tuh yang bagus. sahabat, gitu. Aku mah nggak akan pelit-pelit ya. Sahabat. Sahabat. Aku mah nggak akan pelit-pelit nih ya. Dilihat gitu ya, bisnis sekarang yang paling bagus itu frozen food bagus. Terus sama ini online shop mau jelas iya, sama jasa pengirimannya juga. Oh, jasa pengiriman. Ya, Jasa itu mah pengiriman. emang udah dari dulu pengiriman lah ya. Tapi lebih booming sekarang. Benar. Lebih bagus ekspedisi ya kayak gitu. Ekspedisi mah. Yang penting jadi kulir mah sekarang jadi duit lah ya, gitu lah ya. Eta lah. Bagus, mau kulir mau pakai mobil mau pakai motor jadi duit lah ya. Aku juga niker oke jadi duit. Benar. Kemarin kejebak hujan cerita ya. Mau yang diambil barang. Aku jual kosmetik juga, MS Glow, yang lagi booming sekarang. Lumayan. Sekarang per seminggu 2 minggu adalah kurang lebih 10 paket ya keluar. Kalau yang per bisnis 2 minggu udah lah ya, kalau yang udah bisnis MS Glow keuntungannya udah tahu deh berapa gitu ya, lumayan. Gitu. Hujan dong. Pas hujan ketemuan di rumah mode juga sama temen, bawa barang. Hujan gede, Grab tah. Sekarang Grab nggak ada yang nyangkut, ke angkot juga sama, Grab mobil juga sama, nggak ada yang nyangkut. Udah we diem, ngoprek handphone, posting, set. Semua kan bahan ada di handphone ya. Iya. Set, dah. Pas gitu nyantol 1, nyantol 2, diam aja tuh bisa jadi duit kan, gitu. Subhanallah. Padahal makanya jangan takut ya, rezeki mah. Asal kita rajin. Kalau bisnis online emang harus sering posting. Gitu. Kayak gitu. Tapi kita posting juga kalau jatuhnya sama orang yang julid pasti aya wae-nya, tapi udah abaikan aja racun kayak gitu mah. Toksik kayak gitu mah abaikan. Gak perlu orang-orang kayak gitu. Jadi jatuhnya kalau yang untuk orang yang pengen maju, wah si Tenci bagus, bisa memotivasi aku gitu kan. Tenci gimana dong caranya, ada yang kayak gitu. Yang kayak gitu yang bukan nanya-nanya gitu ada. Tenci ada barang apa, ada juga. Ada juga gitu. Padahal aku teh Medan untuk ke rumahnya itu tuh jauh loh. Nah sekarang kan ke terminal Ledeng masuk. Nah si barang nggak akan aku bawa ke rumah sekarang. Nggak akan. Kemana mau? Jadi dititip dulu di tetangga yang atas, yang dekat lah ya, yang baik aku. Teh mau ditelepon, teh aku nitip dulu di rumah teteh ya, karena untuk ke rumah harus ada tukang panggul lah gitunya. Nah besok aja we diambil sama suami atau sama anak ini ponakan paling gitu. Kayak gitu. Sekarang mah nggak bawa apa-apa, paling bawa ini yang gampang. Nyimpen dulu di rumah tetangga. Karena jalannya tuh Cidadak Babakan tuh gini nih. Ke bawah ya. Ke bawah. Kayak gitu. Karena percuma juga sih yang punya mobil orang sana. Tetap parkir mah di atas. Oh gitu. Ya nanti deh lihat ya. Tapi orang-orang tuh pada betah we dah mungkin. Ya iyalah udah kehidupannya teh. Kayak aku aja betah aja sih. Saya aja rumah di Ranca Ekek kata orang mah. Ranca Ekek Bandung Nyungsep kata orang. Kata saya mah Bandung Timur aja. Tapi kata orang mah Bandung. Bukan kata orang lagi, Pak, kata temen lah ini. Bandung Nyungsep. Tapi untuk sementara kan orang lain bilangnya Ranca Ekek banjir. Tapi kenapa betah? Ya udah kehidupannya di situ gitu. Nih Teh Enci gitu ya. Kita kenalnya Teh Enci, di tempat kerja juga Teh Enci aja tahu. Sip. Ya kemarin juga perpisahan sama teman-teman teh emangnya. 21 tahun atau dari gadis kecil, dari gadis kecil. Mengeluarkan air mata dalaman atau pokoknya pahit peheurna kehidupan udah kena di sana berarti. Di sana. Sama teman-teman udah bukan lagi kayak teman saudara itu mah. Udah kayak saudara pisan. Kayak gitu. Jadi nah hanya kebetulan ada YouTube gitu ya. Jadi teteh bisa curhat di sini. Nggak apa-apa ya curhat. Aku mau nggak apa-apa. Dari curhat di sini juga nggak ada yang ngejelek-jelekin orang kok enggak.
ya kan? Ini mah curhat kehidupannya. Kehidupan aja untuk bermotivasi yang nontonnya. Terutama pribadi saya sebagai YouTuber pemula ya. Sok eta ide ini apa tadi teh? Sok di ini. Aduh lupa lagi tadi naon tadi teh. Ya gitulah. Kayak gitu. Terus emang sih kalau gaulnya sama kayak di Tupperware gitu ya. Kayak kan kita teh suka ada kayak planner-plannernya gitu ya. Jadi suka ada training. Jadi untuk berbicara juga harus bisa gitu. Iya. Emang diajarin kayak gimana untuk menjual. Tapi emang karena basicnya aku sekolahnya oge di manajemen bisnis kan. Oh, pantesan atuh. Jadi emang terjunnya harus dagang kan manajemen bisnisnya. Iya. Ya pantesan. Gaya bicaranya udah lain teh. Udah lain ya, pintar dagangnya. Ngobrolnya nggak apa namanya tuh, pola pikirnya tuh udah nyantai. Udah nggak kikuk ngobrolnya. Karena udah terbiasa sama teman-teman sih, intinya pergaulan juga. Iya, pergaulan juga Pak. Aku kan temennya ada jadi agent asuransi itu, pinter ngomongnya kayak gimana ya, ada di agent juga, masuk aku jadi agent juga. Jadi udah ada lisensinya juga jadi agent di Prudential. Nah, di sana juga ilmunya ada, orang-orang positif semua gitu. Iya. Cara untuk berbicara juga diajarkan ya. Eta mungkin ya. Ini maknyos lah. Oke. Ya gitu. Intinya gaulnya sama orang-orang positif aja. Yang punya kemauan untuk maju gitu. Keinginan juga. Bukan keinginan teh hanya cukup untuk makan aja. Iya. Allah juga pasti ngasih rezeki untuk makan mah, pasti itu mah. Pasti ya. Pasti. Tapi kan kita pingin lebih atuh. Bener. Kayak bapak pingin mobil ini juga. Bener. Pingin lebih kan? Nah, gimana caranya? Betul, maka pingin lebih saya bikin YouTube. Iya kan, siapa tahu ada rezekinya tuh dari YouTube. Bener. Ada rezekinya nanti bisa beli nambah lagi mobil kan. Amin ya Allah. Bisa nanti bikin ekspedisi juga. Betul. Kan harus itu teh ada keinginan. Betul. Harus di goal setting gitu. Oke. Harus di goal settingin rencana kita nih ke depan teh, targetin apa. Nah itu benar, masalah perencanaan teh di planningnya seperti apa teh untuk saya pribadi tahu, dan khususnya bagi sahabat yang mendengarkan percakapan obrolan ini teh, kira-kira teh. Ya planningnya sekarang kayak bapak nge-grab nih ya, nge-grab di kalau satu hari dapat berapa, sepertinya ditargetin seminggu per seminggu atau per 2 minggu gitu. Jadi harus punya target juga bapak. Harus punya target. Kalau orang nggak ditarget kan jatuhnya langsung ke malas. Iya. Ya makanya kita harus punya target. Wah belum mencapai target nih, itu untuk jadi motivasi kita juga. Yang tadinya aduh capek, males, tapi lihat target aku belum mencapai, otomatis kan jadi semangat lagi. Gitu. Itu untuk memotivasi diri kita, gimana lah dibikin dari cara kita gimana lah pokoknya mah. Itu berarti planning untuk mencapai kesuksesan atau keinginan yang kita raih gitu kan, maksudnya kan gitu. Kayak aku sepertinya gini ya, pingin punya usaha project food untuk nambah gitu ya. Nambah diusahakan harus terrealisasi per sebulan apa 2 bulan ini gitu. Kan aku belajar juga nih dari teman dulu, dari teman gimana apa aja, terus ngelihat main-main ke teman. Ya untung alhamdulillah temennya welcome ya, ngasih tahu gimana cara bisnisnya. Ada yang pelit juga loh, ada, tapi ini mah alhamdulillah punya temennya baik ya. Teteh ini paling beberapa freezer dulu aja teh, jangan banyak-banyak gitu. Apalagi teteh kan nggak sewa gitu. Kalau aku kan sewa juga, jadi lebih besar kayak gitu. Lihat produknya apa aja. Sosis ternyata banyak apa-apanya. Dia kan di planningin dulu, tercapai ini enggak nih, nanti aku punya usaha frozen food ini gitu. Tempatnya belinya di mana. Jadi pertama ya harus dibelajarin dulu. Dan cari informasi.
ke posisi yang nyaman nih, posisi nyaman, kerjaan ada, gaji dapet gitu ya per bulan gitu. Tapi tetap harus ada saku dua, cek orang Sunda mas. Sip. Ya, kudu punya saku duanya. Ada usaha yang lain meskipun kecil-kecilan. Tapi yang dirasa sama aku ya, mendingan jadi bos di usaha sendiri daripada bekerja di orang lain. Subhanallah, teteh gaya bicaranya bener memotivasi bagi kehidupan semua halayak semua orang, mudah-mudahan sebaik mungkin bisa merespon dengan obrolan ini. Amin, ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya, bermanfaat, ada manfaatnya bagi pribadi saya, bagi tetehnya juga, dan bagi sahabat sekalian yang nonton video ini. Maknyos pokoknya obrolannya. Oh ya harus baju.